Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Dan kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Dan semoga kami mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menjadi saksi-saksimu setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sedikit cerita tentang Johannes Kunzuwik yang kemudian mengganti namanya saat ia masuk menjadi anggota biara menjadi Yosafat Kunzuwik. Ia adalah seorang pemuda Wilma, persisnya di negara Rusia. Ia memutuskan untuk meninggalkan sekolah jurusan perdagangan yang ia sangat minati untuk fokus pada panggilan hidupnya, panggilan Tuhan dalam dirinya. Tak lama setelah pendidikan, ia pun ditabiskan menjadi imam pada tahun 1609 dan 8 tahun kemudian ditabiskan menjadi uskup. Tugasnya yang berat adalah menyatukan kembali gereja Ortodoks ke pangkuan gereja Roma. Sikap hidup yang keras terhadap dirinya, tapi bermurah hati pada sesama sehingga banyak orang mau mendengarkan perkataannya dan mulai bertobat. Pada bulan November 1623, ia pun dibunuh oleh musuh-musuhnya karena membela para pelayannya, para sahabatnya. Kemartirannya membuka mata orang terutama kaum skismatik untuk bertobat dan kembali ke pangkuan gereja Roma. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini juga kita mendengarkan Tuhan yang memberi gambaran tentang relasi antara hamba dan tuannya. Seorang hamba melayani tuannya dengan total. Ia siap diperintah untuk menyiapkan makanan tuannya. Dengan berikat pinggang ia menunggu sampai tuannya selesai makan. Seorang hamba boleh menikmati bagiannya setelah tuannya selesai. Bahkan berterima kasih pun jangan pernah diharapkan. Kisah ini menggambarkan relasi manusia dengan Allah. Dari kisah ini kita dapat belajar
Untuk pertama, selalu menyadari bahwa kita adalah seorang hamba di hadapan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan, bukan Tuhan yang harus dilayani. Sama seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan seluruh dirinya sehabis-habisnya untuk melayani, untuk menyelamatkan. Kewajiban kita adalah melayani sama seperti Yesus, bukan untuk dilayani. Semangat atau cara hidup inilah yang dibutuhkan dunia saat ini. Baik apapun bentuk pelayanan yang kita berikan. Yang kedua, seorang pelayan harus bertanggung jawab. Hamba yang baik bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya sampai selesai. Dan yang ketiga, seorang hamba yang baik memiliki sikap tulus dan ikhlas. Dituntut juga loyalitas. Semboyan hidupnya adalah rela berkorban, siap bekerja tanpa mengharapkan pujian, apalagi imbalan. Pujian dan imbalan adalah bonus, penghormatan dan penghargaan dari manusia sebenarnya tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah semoga Allah mengingat kita ketika kita mengakhiri hidup kita dan kita bertemu atau berjumpa dengannya secara personal. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, marilah kita belajar dari hamba yang baik, khususnya Santo Yosafat yang telah menunjukkan dedikasi pelayanannya yang sangat total. Ia berjuang untuk membawa orang lain kepada pertobatan melalui contoh hidupnya yang keras dan sikapnya yang murah hati. Ia sosok pribadi yang selalu mau mempersatukan orang beriman, yang mau hidup bersama, akur, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Kita boleh aktif di lingkungan gereja, tapi mesti dilandasi oleh sikap sadar diri, bertanggung jawab, dan tulus ikhlas. Berdoa kepada Allah agar kita memiliki sifat dan sikap seorang hamba yang rendah hati, seperti Santo Yosafat. Bahkan lebih dari situ, ialah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan sebaliknya, bukan sikap seorang Tuhan yang selalu ingin dihargai dan dihormati. Tuhan memberkati. Ya Bapa yang Maha Kudus, berikanlah kami kekuatan dan kesadaran agar kami selalu setia dan mampu mewartakan nama-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mencintai-Mu. Ajarlah kami memiliki hati seorang hamba dalam setiap pelayanan kami, bukan sebagai seorang tuan yang selalu ingin dihormati dan dihargai. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita untuk berani menjadi saksi-saksi, hamba-hamba yang setia dan rendah hati, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.